Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Ramzi Yusuf Mualim. Saya akan mempresentasikan mengenai probabilitas dan statistika. Ya, langsung saja ke materi yang pertama. Definisi probabilitas. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian. Seberapa besar kemungkinan kejadian itu terjadi. Probabilitas juga biasanya dinyatakan dalam nilai antara 0 sampai 1. Bisa saja 0, berapa, 1,2 atau 0,5 atau 0,6. Jadi gumbah Dan seterusnya. Lanjut. Kemudian probabilitas, di dalam bab probabilitas itu nanti ada kejadian, peristiwa, dan ruang sampel. Yang pertama ada kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel atau secara praktis. Kejadian adalah proses terjadinya sesuatu baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian kejadian itu ada 3. Yang pertama pasti terjadi atau sering, yaitu kepastian yang disimbolkan dengan angka 1. Kemudian mungkin terjadi atau disebut peluang, diberi simbol P di antara 0 dan 1. Kemudian mustahil terjadi atau kemustahilan diberi simbol 0. Kemudian selanjutnya ada peristiwa. Peristiwa adalah satu atau lebih dari semua kemungkinan luaran sebuah tindakan atau trial atau percobaan atau eksperimen. Peristiwa itu ada 2. Yang pertama kejadian tunggal atau sederhana dan kejadian majemuk. Kejadian tunggal itu contohnya ketika kita mengambil sebuah kartu bridge, itu kemungkinan muncul kartu as. Itu adalah contoh dari kejadian tunggal. Jadi yang diambil cuma 1, itu kejadian tunggal. Berbeda dengan kejadian majemuk, itu contohnya terambilnya kartu rating dari satu set kartu bridge. Nah, kartu rating ini kan ada banyak, jadinya kemungkinannya banyak. Bisa as rating atau king atau queen atau jack atau 10 dan lainnya. Atau munculnya kartu as. As itu kan ada yang as hati, as lapis, waru dan lainnya. Jadi kemungkinannya itu banyak. Itu yang disebut dengan kejadian majemuk. Kemudian selanjutnya ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan. Contoh, ketika kita melempar sebuah dadu, itu yang berkemungkinan muncul dari dadu itu adalah, dadu kan angkanya 1 sampai 6. Jadi yang berkemungkinan muncul itu 1 sampai dengan 6. Seperti itu. Itu contoh ruang sampel. Kemudian selanjutnya ada tipe kejadian. Nah, tipe kejadian ini kalau dilihat dari sifat keberlangsungannya, itu dibagi menjadi 3 sifat. Yang pertama ada saling asing, eksklusif, dan komplementer. Kejadian saling asing ini yaitu jika A terjadi maka B tidak terjadi. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mengetos sebuah koin, maka yang kemungkinan muncul 1 koin, ini 1 koin contohnya.
yang kemungkinan muncul itu cuma satu, yaitu ketika A terjadi maka B tidak terjadi. Ketika kita mengetos sebuah koin, di situ kan ada angka dan angka ada gambar. Maka yang ketika dilempar maka yang yang muncul itu pasti satu, nggak mungkin semuanya muncul. Itu yang namanya saling asing. Kemudian yang kedua ada tipe kejadian saling bebas, yaitu jika A tidak mempengaruhi kejadian B atau kejadian A tidak meniadakan kejadian B. Contohnya, kejadian muncul gambar pada koin pertama dan angka pada koin kedua. Kemudian ada inklusif, kejadian inklusif, yaitu jika kejadian A memuat kejadian yang lain B. Contohnya pengambilan kartu as diamond dari setumpuk kartu bridge. Kemudian selanjutnya yaitu peluang. Peluang merupakan suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti. Nah, peluang juga dirumuskan PA sama dengan NA per NN. PA itu peluang kejadian A, kemudian NA jumlah kejadian A, kemudian NN jumlah kejadian keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada tipe peluang. Ini juga nggak beda jauh sama tipe kejadian ya. Contohnya A sama dengan kejadian munculnya gambar, B sama dengan kejadian munculnya angka pada uang koin yang ditos. Kemudian saling bebas. Contohnya yaitu kejadian munculnya gambar pada koin pertama B sama dengan kejadian munculnya angka pada uang koin kedua yang ditos. Kemudian ada tipe peluang inklusif. Contohnya A sama dengan kejadian terambilnya gambar hati, dan B kejadian terambilnya as dari satu set kartu bridge. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.